Halo semua, saya Ina Mersui Haryati Toi, kelas 1A, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Dalam video ini, saya akan menjawab soal dari dosen pengasuh pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi di setiap kesempatannya. Misalnya sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain sebagainya. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? A. Meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatan yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. B. Menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan. C. Meningkatkan kebiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam segenap kesepakatan dan aktivitas. Pertanyaan kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan mereka Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaan yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Jika saya berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi, saya pasti akan mengoreksi kesalahan mereka. Dan jika mereka menganggap saya sok pintar, saya tidak akan terlalu menanggapi. Saya akan terus menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, sehingga saya bisa menjadi teladan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan harus bermutu. Saya juga akan memberitahu mereka bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu penting, karena tidak semua orang mengerti dengan penggunaan bahasa asing seperti komplain, sorry, dan lainnya. Pertanyaan ketiga, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam tetapi yang Anda ketik makan. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jika saya menemukan kata yang ditulis dengan salah pengetikan, saya akan memberitahu mereka bahwa mereka salah, karena salah pengetikan akan mempengaruhi makna sebuah kata. Dan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan, sebaiknya kita banyak membaca. Kita bisa melihat kata-kata yang baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan belajar dari situ. Jika kesalahan tipografi disebabkan oleh jari yang menekan dua tombol papan ketik yang berdekatan secara bersamaan, maka kita bisa melihat kembali penulisan kita dan memperbaikinya. Pertanyaan keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Masing-masing mahasiswa tidak boleh sama. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi, yaitu kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. 15 kata dan perbaikannya. Yang pertama, frustasi yang seharusnya frustrasi. Yang kedua, bis yang seharusnya bus. Yang ketiga, hembus yang harusnya embus. Yang keempat, goa yang seharusnya gua. Yang kelima, harfiah yang seharusnya harfiah.
Yang keenam, himbau atau seharusnya imbau. Yang ketujuh, jerigen yang seharusnya jerigen. Yang kedelapan, kaos yang seharusnya kaus. Yang kesembilan, lembab yang seharusnya lembab. Yang ke-10, seksama yang seharusnya saksama. Yang ke-11, terlantar yang seharusnya telantar. Yang ke-12, terong yang seharusnya terung. 13, hutang yang seharusnya utang. Yang ke-14, himpit yang seharusnya impit. Yang terakhir 15, silahkan yang seharusnya silakan. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di samping sini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran, yang kedua, ketetapan, dan ketiga, kelaziman. Yang pertama, kebenaran. Kebenaran adalah data yang mengikuti kaidah tata bahasa, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua, ketetapan. Ketetapan berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam memilih kata-kata untuk keperluan penyusunan kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata bersinonim. Pertanyaan terakhir, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif, yang disertai dengan penjelasannya. 5 contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, Aprilia memiliki banyak macam-macam hewan peliharaannya di rumahnya. Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kalimat berlebih, yaitu banyak macam-macam. Seharusnya banyak macam atau macam-macam yang bisa digunakan dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif, Aprilia memiliki macam-macam hewan peliharaan di rumahnya. Yang kedua, Kota Kupang adalah merupakan ibu kota Nusa Tenggara Timur. Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kalimat berlebih, yaitu adalah, merupakan. Selain itu ada juga kata yang tidak baku, yaitu ibu kota. Seharusnya ibu kota, kalimat dipisah. Yang ketiga, Susi adalah siswi paling terpintar di kelasnya. Kalimat tersebut ada pendobelan kata, yaitu paling terpintar. Seharusnya paling atau terpintar saja yang digunakan dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat yang seharusnya, Susi adalah siswi terpintar di kelasnya. Yang keempat, dia harus bekerja keras demi untuk adiknya bersekolah. Kalimat tersebut terdapat penggunaan kata berlebih. Seharusnya digunakan satu kata saja antara demi atau untuk. Kalimat yang seharusnya adalah dia harus bekerja keras demi adiknya bersekolah. Yang kelima, Ayu dan Ajeng saling membantu mengerjakan tugas. Kalimat tersebut terdapat pemborosan kata, yaitu saling bantu-membantu. Kalimat yang seharusnya adalah Ayu dan Ajeng saling membantu mengerjakan tugas. Sekian jawaban dari saya atas pertanyaan dari Bapak Immanuel Nong Yonson selaku dosen pengasuh dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.